Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi pada video ini kami akan membahas tentang fraksinasi dengan menggunakan vakum liquid chromatografi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Alam 2, yaitu Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains. Anggota dari kelompok 12 itu yang pertama ada Asih Ayuni dengan NIM 2101170, kemudian Atikah Lutfiah dengan NIM 2101171, kemudian Rani Mulyani dengan NIM 2101192, dan ada Sani Fajriatul Hasanah dengan NIM 2101199. Langsung saja lanjut ke videonya. Tonton sampai habis ya. Vakum liquid chromatografi atau VLC atau yang biasa disebut dengan kromatografi cair vakum adalah bentuk kromatografi kolom, khususnya berguna untuk fraksinasi kasar yang cepat terhadap suatu ekstrak. Kondisi vakum adalah alternatif untuk mempercepat aliran fase gerak dari atas ke bawah. Metode ini sering digunakan untuk fraksinasi awal dari suatu ekstrak nonpolar atau ekstrak semipolar. Adapun tujuan dan manfaat dari vakum liquid chromatografi yaitu yang pertama, memisahkan komponen-komponen senyawa aktif dari ekstraknya. Yang kedua, memurnikan senyawa dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian, untuk memisahkan senyawa-senyawa yang terkandung dalam campuran senyawa. Dan yang terakhir ada isolasi senyawa tertentu yang memiliki sifat kelarutan yang berbeda. Adapun prinsip dasar dari kromatografi cair vakum yaitu absorpsi atau serapan, sedangkan pemisahannya didasarkan pada senyawa-senyawa yang akan dipisahkan terdistribusi di antara fasa diam dan fasa gerak dalam perbandingan yang berbeda-beda. Baiklah, selanjutnya ada alat yang digunakan. Yang pertama ada pompa vakum, yang kedua ada filtering flask, yang ketiga ada sintered glass filter, yang keempat ada selang, dan yang kelima ada adaptor penyiapan kolom. Yang pertama ada alat-alat perangkat kromatografi dicuci dengan metanol dan dikeringkan. Selanjutnya dirangkai alat kolom dan ditegakkan dengan statif dan klem. Proses penyiapan fase diam dalam kolom itu terbagi menjadi dua macam, yaitu dengan cara basah dan dengan cara kering. Preparasi fase diam dengan cara basah dilakukan dengan melarutkan fase diam dalam fase gerak yang akan digunakan. Campuran kemudian dimasukkan ke dalam kolom dan dibuat merata. Fase gerak dibiarkan mengalir hingga terbentuk lapisan fase diam yang tetap dan rata, kemudian aliran dihentikan. Untuk preparasi fase diam dengan cara kering, dilakukan dengan cara memasukkan fase diam yang digunakan ke dalam kolom kromatografi. Fase diam tersebut selanjutnya dibasahi dengan pelarut yang digunakan. Preparasi sampel saat akan dielusi dengan menggunakan kromatografi cair vakum itu memiliki beberapa metode, yaitu dengan cara basah dan cara kering. Untuk preparasi sampel dengan cara basah dilakukan dengan melarutkan sampel ke dalam pelarut yang akan digunakan sebagai fase gerak dalam kromatografi cair vakum. Larutan kemudian dimasukkan ke dalam kolom kromatografi yang telah terisi fase diam. Kemudian bagian atas dari sampel ditutupi kembali dengan fase diam yang sama. Sedangkan untuk cara kering dilakukan dengan mencampurkan sampel dengan sebagian kecil fase diam yang akan digunakan hingga terbentuk serbuk. Nah, campuran tersebut kemudian diletakkan ke dalam kolom yang telah berisi dengan fase diam dan ditutup kembali dengan fase diam yang sama. Kemudian prosedur kerja dari fraksinasi menggunakan kromatografi cair vakum. Yang pertama, dibuat terlebih dahulu serbuk preabsorpsi dengan perbandingan 1:1 antara ekstrak dengan silika. Kemudian digerus
hingga rata di dalam lumpang. Kemudian dimasukkan silika sebanyak 100 gram atau perbandingan 1:10 antara ekstrak dengan fase diam ke dalam kolom yang telah terpasang labu Buchner. Kemudian dipadatkan dan ratakan silika dalam kolom. Elusi dengan menggunakan eluen sebanyak 100 ml dan dihidupkan pompa vakum. Elusi akan bergerak menuju silika gel, kemudian divakum ke kolom penampung. Setelah eluen tervakum seluruhnya, matikan pompa vakum, kemudian keluarkan eluen. Kemudian serbuk preabsorpsi dimasukkan ke dalam kolom. Kemudian ditambah kertas saring yang sudah disesuaikan ukurannya dengan diameter kolom. Kemudian masukkan perbandingan eluen dari yang non-polar ke lebih polar. Kemudian hidupkan pompa, elusi akan berjalan dan matikan pompa vakum. Setelah itu tampung filtrat ke dalam Erlenmeyer. Fase diam yang biasanya digunakan adalah silika gel bebas pengikat tingkat TLC atau gel silika H atau aluminium oksida. Elusi dilakukan menggunakan fase gerak dengan gradien polaritas dari polaritas paling rendah sampai polaritas yang paling tinggi. N-heksana, etil asetat, kemudian metanol. Pemisahan senyawa pada VLC didasarkan pada kelarutan senyawa yang dipisahkan dalam fase gerak yang digunakan. Selanjutnya, keuntungan vakum liquid kromatografi. Yang pertama, prosesnya cepat dan senyawanya tertarik secara sempurna. Yang kedua, konsumsi fase gerak lebih kecil dibanding dengan kolom konvensional. Selanjutnya yaitu kerugian dari vakum liquid kromatografi, yaitu mempersiapkan kolom memerlukan teknik dan manual dan waktu yang lama. Nah, ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam vakum liquid kromatografi. Yang pertama yaitu cara penyiapan kolom. Pemilihan kolom dan cara-cara penyiapannya harus benar supaya diperoleh kolom yang baik dan sama yang dapat menjamin terjadinya elusi yang baik. Dan yang kedua, penambahan sampel ke dalam kolom. Sampel yang telah disiapkan dengan benar baru ditambahkan secara kuantitatif ke dalam kolom. Dan yang ketiga yaitu kolom yang digunakan harus kering. Agar tidak mengganggu pada proses elusi, sebelum digunakan harus dibilas terlebih dahulu dengan metanol agar di dinding kolom kering. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.